Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitriani. Kali ini kita akan belajar tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Oke, sebelumnya kita perlu mengetahui dulu pengertian dari sosialisasi. Sosialisasi sendiri adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi yang lain dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Nah, dalam sosialisasi ini, individu diajarkan untuk menjalankan peran-perannya dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada bentuk dari sosialisasi. Bentuk sosialisasi sendiri ada dua. Yang pertama, sosialisasi primer, yang kedua sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer sendiri adalah sosialisasi pada tahap awal kehidupan seseorang sebagai manusia. Biasanya sosialisasi ini terjadi ketika anak belum masuk ke sekolah. Artinya dari dia lahir sampai sebelum masuk sekolah. Biasanya sosialisasi ini dilakukan oleh anggota keluarga di dalam lingkungan keluarga. Dalam sosialisasi ini, seseorang individu mulai memahami siapa dirinya dan anggota-anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Lalu yang kedua ada sosialisasi sekunder, adalah sebuah proses berikutnya setelah sosialisasi primer, di mana individu mulai dikenalkan dengan lingkungan-lingkungan di luar lingkungan keluarga seperti lingkungan bermain, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada tipe sosialisasi. Tipe sosialisasi sendiri ada dua, ada formal dan informal. Sosialisasi formal itu biasanya dilakukan di dalam lingkungan sekolah atau pendidikan militer. Lalu ada tipe sosialisasi informal yang biasanya dilakukan pada lingkungan yang bersifat kekeluargaan seperti lingkungan bermain, masyarakat, dan lingkungan keluarga, dan lain sebagainya. Dalam sosialisasi ini, anak akan disadarkan tentang peranan apa yang harus ia lakukan. Selanjutnya ada pola sosialisasi. Sosialisasi dibagi menjadi dua, ada sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi represif ini lebih menekankan pada pemberian materi dalam hukuman dan imbalan. Biasanya dalam sosialisasi ini, orang tua berperan sebagai significant other, di mana dalam memberikan sosialisasi, orang tua lebih memberikan perintah dan komunikasi yang diberikan searah. Yang kedua, pola sosialisasi partisipatoris, di mana dalam hal ini anak lebih dibebaskan dan pola yang ada adalah anak diberi imbalan ketika melakukan hal yang baik. Dalam sosialisasi ini, orang tua berperan sebagai generalis other. Lalu selanjutnya ada proses sosialisasi menurut George Herbert Mead. Proses sosialisasi sendiri ada 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan atau preparatory stage, di mana tahap ini anak meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa walaupun belum sempurna. Misalnya ada balita yang belajar berbicara melalui meniru orang dewasa. Lalu ada tahap meniru. Tahap ini lanjutan dari tahapan persiapan atau play stage, di mana tahap ini anak mulai meniru dengan sempurna apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Biasanya dalam tahap ini anak diberikan sosialisasi oleh lingkungan keluarga. Bisa meniru perilaku orang-orang yang ada dalam keluarga seperti orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Selanjutnya ada tahap bertindak atau game stage. Dalam tahap ini, seorang individu mulai mengurangi meniru, tapi digantikan dengan peran secara langsung yang dimainkan oleh dirinya sendiri dengan penuh kesadaran. Dalam tahap ini, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya. Lalu yang terakhir ada tahap penerimaan norma kolektif atau generalis stage, di mana tahap ini seorang individu sudah mulai memahami perannya
dalam masyarakat secara sempurna dan bisa dikatakan sebagai orang dewasa. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti yang sesungguhnya. Lalu dari sosialisasi, tentunya ada agen-agen yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Agen sosialisasi ini ada 4. Yang pertama, keluarga atau kinship. Tentu keluarga ini sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian, karena dalam proses awal sosialisasi, seorang individu melakukannya dalam lingkungan keluarga. Lalu ada teman pergaulan, ini tentu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang, di mana seorang individu belajar hal lain selain dari keluarganya melalui teman pergaulan. Lalu yang ketiga ada lembaga pendidikan formal atau sekolah. Ini tentu sangat mempengaruhi karena anak di dalam sekolah akan diajarkan bagaimana berprestasi, bagaimana menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada media massa. Untuk zaman sekarang media massa sangat mempengaruhi bagaimana kepribadian seseorang individu tercipta melalui media sosial, entah itu dari Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, dan juga dari tontonan-tontonan yang dikonsumsi oleh seorang individu. Media massa ini sangat mempengaruhi kepribadian apa yang akan ia miliki. Yang terakhir ada faktor-faktor pembentuk kepribadian. Faktor-faktor pembentuk kepribadian ini ada warisan biologi. Warisan biologis ini bisa seperti kecerdasan IQ, golongan darah, alergi, bentuk fisik, dan hal-hal genetik lainnya. Tentu dalam hal ini akan mempengaruhi bagaimana proses terbentuknya kepribadian seorang individu. Lalu yang kedua ada lingkungan fisik, seperti perilaku yang disebabkan oleh perbedaan iklim, topografi, dan sumber alam. Ketiga adalah kebudayaan. Kebudayaan seperti kepercayaan, mata pencaharian, kesenian, dan adat istiadat. Dalam hal ini, norma dan nilai yang diterapkan dalam masyarakat yang terbentuk dalam budaya akan mempengaruhi kepribadian seorang individu. Selanjutnya ada pengalaman unik. Pengalaman setiap individu yang berbeda-beda tentunya akan membentuk kepribadian yang berbeda pula. Oke, terima kasih. Sekian dari pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.